Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. 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 Nggak ada yang sakit kan? Enggak, alhamdulillah. Sehat-sehat teh. Ada yang udah tahu belum? Sekarang tuh kita mau ngapain ya ibu-ibu ya? Katanya mau ada pelatihan. Ya, mau pelatihan. Oh, pelatihan apa coba? Undangannya apa? Pelatihan apa? Nggak tahu, pokoknya mah kader mau dilatih katanya teh buat COVID gitu, tapi nggak tahu jelasnya gimana. Oh gitu. Oke, hari ini acaranya yaitu pelatihan tentang surveillance berbasis masyarakat atau SBM. Nah, pelatihan ini tuh akan melibatkan ibu-ibu kader semua gitu. Kami dari Puskesmas nanti akan bekerja sama dengan ibu-ibu kader untuk mengatasi masalah COVID yang sekarang itu sudah merajalela sekali ya. Sekarang kasus COVID lagi naik, apalagi di wilayah Puskesmas Cinunuk. Bener nggak Bu, ibu-ibu kader? Pasti udah tahu lah. Ya, benar Iya, pisan. Tetangga-tetangga pada kena semua. Nah, oleh karena itu, karena keterbatasan kami sebagai petugas Puskesmas yang memang jumlahnya juga pasti lebih sedikit ya Bu daripada warga-warga Irbu semua, dan saya yakin kader-kader ini udah pasti lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kami meminta bantuannya untuk bekerja sama dengan kami membantu dalam rangka pencegahan COVID semakin meluas begitu. Nah, untuk lanjut aja ya, kita langsung ke acaranya. Untuk pelatihan ini akan disampaikan materinya oleh Bapak Rois begitu. Udah siap Bu? Ya, Jangan lupa Bu, ada air minum juga ya, bisi nanti haus, capek, pokoknya santai aja. Karena pelatihan ini juga tidak membebankan ibu-ibu kader semua, tapi kami itu ingin bekerja sama dengan ibu-ibu kader, begitu. Siap ya? siap Oke, teh. siap. Oke, kepada Bapak Rois, saya persilakan. Ya, hatur nuhun Ibu Afri atas pembukaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah damangnya tadi ya semuanya ya. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kerjaan rumahnya udah pada selesai kan ya? Anak-anak udah dikasih makan? Oh, udah Pak, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Suami pada kerja ya, gitu ya. Jadi udah tenang semuanya. Jadi kita bisa fokus hari ini seperti yang udah disampaikan sama Ibu Afri tadi, dan ibu-ibu udah pada tahu ya, dari undangan kita hari ini akan melakukan pelatihan kepada ibu-ibu terkait surveillance berbasis masyarakat ya, terkait COVID-19 di PKM Cinunuk. Udah pada siap ya ibu-ibu ya? Nanti mungkin saya akan memberikan materi dulu, nanti ada sesi tanya jawab, sama kita akan latihan sedikit ya, gimana nantinya di lapangan gitu ya. Oke, siap? Oke. Oke, Saya- Pak. Ya, Pak. Saya izin share screen ini Bu ya. Mangga Pak. Nah, ini sudah terlihat ibu-ibu semuanya? Sudah. Belum. Oh, udah sekarang. Oh, udah. Oke ya. Nanti kalaupun ada kendala sinyal ataupun suara saya nggak kedengeran, nanti bilang aja ya Ibu ya. Soalnya ini harus semuanya sampai ke ibu-ibu, jadi di lapangan juga nggak ada yang miss gitu ya. Oke. Oke. Iya, Oke, jadi hari ini kita akan membahas peran kader dalam surveillance berbasis masyarakat. Nah, ini kan kita sudah pertemuan yang kedua, ibu-ibu ya. Jadi kemarin kita sudah perkenalan. Jadi untuk hari ini dari peran kader kan kita sudah dijelaskan ya kemarin ya. Coba mohon kesediaannya Ibu Eka, apa aja peran kader Iya, dari surveillance berbasis masyarakat? Ada berapa tuh kemarin, apa aja? Perannya mah ada 4 kalau nggak salah mah ya Pak ya.
Yang pertama teh kan ngedata, terus melaporkan kalau ada warga yang kena COVID, kayak gitu, ke Satgas, ke RW, atau sama ke Puskesmas. Terus yang kedua teh kita teh ngebantuin Aku ini jadi apa? nyari kontak Diganti jadi apa? eratnya dari warga yang positif itu. Betul I'm nggak, back. Bapak? Sorry. Yap. Jadi apa? Terus yang ketiga teh eta Yo wawancara kontak eratna kalian. sareng ngabantosan mantau kondisi eta harian anu nuju karantina. Ade. Terus tuh Ibu Rusda kamari teh kitu sanes ya. Ya. Heeh, Gimana? benar pisan. Ada tambahan Ibu Rusda, Ibu Amel gitu? Ada lagi nggak dari 4 tadi? Kan Geus kader. lengkap eta dari Teh Eka. Nah, bagus. Kalau dinilai ini 100 ya, Ibu-ibu ya. Alhamdulillah pada ingat ya. Nah, jadi untuk yang hari ini kita pelatihannya itu ini poin kedua nih, Bu ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada 4 dari yang 1 itu identifikasi, mendata, melaporkan warga yang risiko tinggi dan bergejala. Yang kedua, bantu puskesmas identifikasi kontak erat itu bagaimana yang warga positif. Yang ketiga, bantu puskesmas melakukan wawancara kontak erat, dan keempat, membantu pemantauan harian. Jadi pada hari ini kita Zoom meeting hari ini kita akan membahas yang poin kedua ini, Bu. Membantu puskesmas mengidentifikasi kontak erat dari warga positif COVID-19. Oke ya, kita langsung aja. Oke, jadi saya mau nanya dulu sebelumnya ini, ada kuis lagi sedikit ya, mau sebelum masuk nih. Nah, coba Ibu Amel bisa dijelaskan nggak siapa-siapa aja nih yang kelompok rentan di masyarakat itu yang kita maksud, Mangga? Kelompok rentan kalau nggak salah mah yang udah pada tua-tua ya Kang ya, Mm-mm. kayak yang udah lansia gitu kalau nggak salah mah, terus kan pasti mereka tuh punya penyakit bawaan gitu yang udah lama. Ada lagi? Itu aja atau gimana? Iya paling itu. Oke, baik. Kalau Ibu Rusda gimana? Ada tambahan selain itu? Lansia? Ada. Hmm. Terus lansia, terus yang tadi udah sakit-sakit dari lama. Terus warga-warga yang ada gejala COVID-nya juga itu masuk ke kelompok rentan, setahu Abdi mah. Terus abis itu teh anu kayak kerjanya di Jakarta tapi rumahnya Bogor, nu naik karetaan wae, nu kada ritu yang masuk ke kelompok rentan setahu Abdi mah. Oke, udah benar ya jawabannya, tapi mungkin saya akan menjelaskan kembali atau melengkapi. Bagus, yang pertama itu lansia ya. View-nya diganti galeri view jadi Lebih dari 60 tahun, masyarakat dengan umur atau usia lebih dari 60. Nah, yang kedua itu yang lansia dan memiliki penyakit penyerta atau komorbid ya ibu-ibu ya, itu rentan. Yang ketiga bisa dari masyarakat yang tinggal di lingkungan yang ramai atau padat penduduk. Nah, itu juga termasuk dari rentan, penduduk yang rentan. Nah, yang tidak bisa mengakses pelayanan dasar, gitu ya. Oke. Nah, jadi kita langsung aja mengenali dan mendata kelompok rentan. Warga dengan gejala-gejala COVID seperti demam tinggi dan batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, itu tuh perlu kita identifikasi untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut ya ibu-ibu ya. Mendata ya. Mengapa kita perlu mendata kelompok rentan? Nah, jadi kita nih agar puskesmas dan satgas yang ada di RW dapat melakukan upaya pendampingan dengan cepat jika kelompok rentan tersebut mengalami gejala atau terkonfirmasi COVID-19. Nah, ini salah satu pencegahan agar tidak menyebarnya COVID yang lebih luas ya, ibu-ibu ya. Terus bagaimana cara pendataan kelompok rentan? Nah, ini ibu-ibu nanti di lapangan kayak gini ya. Petugas melakukan pencarian data warga lansia. Nah, tadi kita harus sebut ya, yang termasuk dari warga yang kelompok rentan adalah lansia, orang dengan penyakit kronis. Nah, penyakit kronis sudah pada paham ya ibu-ibu ya, yang
dan warga yang sedang mengalami gejala COVID kepada ketua RT dan RW. Yang kedua, petugas juga menyebarkan informasi melalui kanal komunikasi warga. Misalnya Ibu kan mewakili RW RT ya. Nah, di situ ada grup WhatsApp, bisa dari situ nanti menyebarkan informasinya. Jika ada warga lansia memiliki penyakit yang kronis tadi atau mengalami gejala COVID yang kayak batuk, pilek, sesak napas dan sebagainya, diminta melapor kepada kader. Nah, kader ini Ibu ya. Nah, atau Pak RT. Nah, jadi kenapa harus begini? Jadi warga itu ada masih mungkin stigmanya ya. Kalaupun dia melapor ke orang banyak, nanti tetangga-tetangga sebelahnya bakal stigmanya buruk atau negatif dari warga yang positif atau terkonfirmasi COVID-19 gitu ya. Nah, jadi Ibu nanti juga menjelaskan, tenang aja Ibu atau Bapak, saya sebagai kader akan menjaga kerahasiaan Ibu atau Bapak gitu ya. Selain dari warga yang lansia tadi ya, soalnya kan di sini juga kita harus mencari yang bergejala COVID-19 gitu ya. Nah, itu yang perlu ditekankan Ibu-Ibu ya. Setelah itu, jika sudah mendapatkan data, petugas melakukan konfirmasi data dengan kelompok rentan. Nah, melalui chat kah, melalui telepon atau video call, atau untuk membuat daftar warga kelompok rentan. Jadi dari laporan-laporan yang tadi Ibu-Ibu dapat, Ibu list tuh siapa-siapa aja warga yang masuk dalam kelompok rentan. Jadi ada daftarnya ya, list tadi ya Ibu ya, jadi tahu siapa-siapa aja. Terus kader mengisi form kelompok rentan dengan format dan media yang ditentukan oleh kita sebagai puskesmas, saya sebagai perwakilan puskesmas atau Dinkes secara umum. Data yang dilaporkan itu, jadi kalau Ibu-Ibu udah dapat daftar kelompok rentan, ditanya identitasnya, nama, umur, dan sebagainya, NIK-nya, nomor induk kependudukan, alamat, nomor telepon juga yang paling penting ya. Jadi misalnya Ibu-Ibu tidak bisa hadir langsung ataupun mengunjungi rumahnya, bisa by phone tadi ya, untuk menanyakan terkait kabar dan lain-lain halnya begitu ya. Terus kader menginformasikan kepada puskesmas jika kader telah selesai mengirim form kelompok rentan. Nah, jangan lupa, karena kita ini kan saling bersinergi Ibu-Ibu ya. Jadi kalau Ibu-Ibu sudah mendaftar atau sudah membuat daftar-daftar kelompok rentan yang tadi disebutkan, segera melapor ke kita, jangan yang lain gitu ya. Soalnya nanti kalaupun ada kasus ataupun ada kelompok yang harus dipantau, kita saling bersinergi dan mendapatkan hasil yang terbaik kayak gitu ya. Nah, mungkin itu dulu. Ada yang ingin ditanyakan Ibu-Ibu? Ada atau kurang jelas? Oh iya Boleh, Kang Ibu, Ari. kita buka pertanyaan. Boleh Ibu Amel pertanyaan pertamanya? Ari, kan kita teh udah dapet nih ya si kelompok rentan lansianya teh udah dikumpulin. Terus jadi langsung kasihin ke puskesmas aja, nggak usah ngasih tahu ke Pak RT atau Pak RW-nya gitu? Ya, baik. Itu aja Bu ya. Rois, mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Mungkin langsung dijawab aja Ibu Apri ya. Oke, boleh Bapak Rois, Oke, silakan. Ya, terima kasih Ibu Amel tadi ya pertanyaannya. Iya. Oh ya, jadi sebaiknya untuk data yang sudah dikumpulkan, Bapak Ibu-Ibu langsung aja ke puskesmas ya, kayak gitu. Jadi kan kalau untuk Pak RT itu sebetulnya tidak begitu urgent atau penting ya untuk laporan kayak gitu. Soalnya kan kita langsung berkoordinasi terkait pelacakan kontak erat kayak gitu ya. Apakah sudah jelas Ibu? Oh iya, jadi nggak usah ya Ibu ke Pak RT Amel. sama ke Pak RW mas. Ada lagi? Saya mau tanya, Ya, Boleh Ibu Rusda, mangga. ini kalau kita kan disuruhnya ngambil datanya bisa boleh lewat chat, telepon, atau video call ya Pak ya. Nah, kalau kebetulan yang mau kita ambil datanya itu ternyata nggak punya HP, jadi kita harus datang ke rumahnya, itu boleh atau enggak ya Pak?
Langsung ya saya jawab ya. Makasih banget Boleh, Bu Pak. Rusda, bagus pertanyaannya. Ya pasti di lapangan ada aja ya nemu yang kayak gitu ya. Yang kelompok masyarakat yang seperti itu ataupun HP-nya lagi rusak bisa jadi. Nah, gimana caranya kita untuk mendata kepada orang-orang yang tidak memiliki HP, jadi kita nggak bisa lewat WhatsApp atau video call. Nggak apa-apa, Ibu datang aja ke rumahnya langsung kita kunjungi seperti biasa silaturahmi, tapi harus digarisbawahi dan harus diingat, dicermati. Kita kan lagi masa pandemi seperti ini ya. Kita nggak tahu kondisi kesehatan ataupun gimana keadaan kesehatan warga, terkecuali tetangga kita sendiri loh. Jadi kita alangkah baiknya mengikuti protokol kesehatan yang sudah dijalankan ataupun yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, daerah, harus tetap menjaga jarak, memakai masker, seperti itu ya kalau kita lagi di luar. Jadi Ibu tetap memakai maskernya, terus Ibu menjaga jarak saat melakukan wawancara untuk mencari identifikasi data diri dari kelompok rentan itu. Nah, bisa insya Allah tetap bisa dilaksanakan dengan cara seperti itu ya. Yang penting warganya juga kita edukasi dengan baik-baik. Mohon maaf ini Bu, misal tetangga nih ya, kita kan biasanya nggak corona, cipika-cipiki nih, dengan adanya corona, ini lagi ada kebutuhan pendataan, jaga jarak dulu ya, sebelum akhirnya nanti corona bisa mereda dan hilang kayak gitu. Gimana Ibu, paham? Paham. Matur nuhun ya Pak. Ya, sami-sami, mangga. Mungkin Pak Rois satu pertanyaan lagi atau sudah? Ditutup saja. Boleh satu lagi. Ada? Boleh Ibu-Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan satu pertanyaan lagi. Ada tidak? Sepertinya sudah tidak ada ya Pak Rois ya. Udah teh. Pak, udah paham ya. Udah paham gitu. Alhamdulillah. Oke. Bentar Pak, ya. oke. Sudah ya Pak ya? Udah. Oke, sebelum saya tutup dan menyimpulkan hasil dari pelatihan yang tadi sudah disampaikan Bapak Rois, mungkin ibu-ibu juga jangan khawatir ya Bu ya, selama kita mengikuti protokol kesehatan dan niat kita ikhlas untuk membantu masyarakat juga, mudah-mudahan kita juga tetap diberikan kesehatan begitu. Jadi tidak perlu khawatir kayak tadi yang ditanyakan oleh Bu Rusda juga begitu ya. Dan untuk menutup pelatihan kali ini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya itu SBM atau Surveillance Situasi Masyarakat yang misi kedua ini adalah kader melakukan pendataan dan membuat daftar kelompok rentan dalam rangka deteksi dini untuk pencegahan peningkatan kasus COVID di wilayahnya. Sehingga nanti kami dari pihak Puskesmas pun dapat mendeteksi secara dini orang-orang siapa saja yang bisa menjadi suspek gitu. Nah, suspek ini pasti Ibu sudah dibahas sebelumnya ya Bu ya, di materi yang sebelumnya. Jadi Ibu sudah tahu suspek itu yang tadi kata Pak Is juga, gejala-gejalanya yang tadi sudah disampaikan. Nanti jadi kami dari Puskesmas bisa lebih cepat karena datanya sudah lebih tahu dulu dari informasi yang disampaikan atau yang sudah dibuat oleh daftar yang dibuat kader seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya, mohon keikhlasannya untuk membantu kami juga dan mohon kerjasamanya gitu. Ya mungkin sekian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.